Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini tambah maju. Episode 311. Cerita sebelumnya. Rani dan Korandi merencanakan penculikan. Mereka belum menentukan pilihan antara menculik Winda atau Kiki. Akhirnya mereka memilih menculik Winda karena Winda dirasa paling mudah. Saat perjalanan pulang, penggawal Winda yang sudah berpengalaman merasa ada yang membuntuti. Mereka akhirnya memilih mengubah arah menuju lingkar luar. Winda juga memberitahu Jordi tentang adanya mobil yang membuntutinya. Akhirnya Jordi menyusul untuk menyelamatkan Winda. Di sebuah jalan lingkar luar, mobil yang buntuti Winda mendahului mobil mereka. Tetapi mereka tidak melakukan apapun. Padahal pengawal Winda sudah bersiap-siap semua. Winda merasa agak lega. Tapi pengawal Winda yang bernama Bas, yang saat terjadi penculikan sedang mengawal Winda, curiga. Dia yakin mobil itu punya rencana lain. Bas yakin mereka akan menghadang mereka di suatu tempat. Winda memberitahu Jordi apa yang barusan terjadi. Tuan Jordi, aku melihat beberapa mobil yang mencurigakan. Sepertinya merekalah yang akan menculik Winda. Henry berkata, Tuan, ada satu mobil A6 yang mendekat. Tetapi mobil itu berhenti di depan. Beberapa mobil yang mencurigakan itu. Kelihatannya mereka sedang menunggu. Mobil yang dikendarai oleh Nyonya Troy yang mengendarai mobil berkata, setelah melihat mobil A6 di depan, siapkan senjata, hancurkan ban mobil mereka. Randy mengangguk dan tatapannya penuh dengan kemarahan. Dia ingin tahu sebenarnya siapa yang mendalangi ini semua, dan ingin segera membunuhnya. Sebelumnya dia masih menahannya, dan dia belum mengetahui mengenai kekuatan orang tersebut. Dan dia yang sudah bersikap seperti itu. Jordi juga tidak ingin menahannya lagi. Tidak disangka dia masih kembali lagi dengan cerobohnya untuk menguji batas kesabarannya. Baik, Troy mengiyakan, dan mengarahkan mobil kepada mobil mereka. Sedangkan Henry sudah bersiap menyerang. Mereka menembak ban mobil itu. Mereka menembak tepat di bagian ban belakang. Bersiap untuk serangan lanjutan. Suara Jordi lirih. Baik, Henry dan Troy pun bersiap untuk penyerangan berikutnya. Troy menghentikan mobilnya di pinggir jalan, dan kemudian keluar dari mobil bersama Henry, dan langsung menghabisi mobil di depannya itu. Orang-orang yang ada di dalam mobil pun keluar. Mereka semua bersenjata. Bos Korando, kita mendapat serangan balik. Sepertinya mereka sudah mengetahui rencana kita. Seorang penyerang melapor kepada atasannya. Kenapa bisa terjadi? Jika misi gagal, kalian juga tidak perlu kembali hidup-hidup. Seseorang di seberang telepon berteriak marah. Mereka adalah pembunuh yang dilatih oleh keluarga Lan, dan kemampuan mereka tidak diragukan lagi. Kita juga tidak mengerti mengapa ada mobil yang tiba-tiba menyerang kami. Mobil Nyonya Winda belum sampai lokasi penyergapan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyerang kita dari belakang. Dan mereka menembak semua ban mobil kita. Laki-laki itu menjelaskan. Sialan. Pasti karena kalian sudah ketahuan. Batalkan penyerangan. Jika mereka berhasil menyelidikinya, maka kita akan habis. Korando begitu kesal hingga ingin menendang meja. Rencana kita gagal. Dan pasti Jordi akan perketat keamanan mereka. Korando terlihat sangat marah. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah Rani. Apakah rencana Mita berantakan? Rani bertanya. Iya, entah bagian mana yang bermasalah, hingga membuat mereka ketahuan. Korando mengangguk, mengiyakan. Kalian yang terlalu meremehkan pengawal Jordi itu. Rani menghela nafas dalam-dalam. Kemudian melanjutkan.
Pengawal Jordi itu merupakan orang-orang pilihan. Jordi sendiri yang memilih mereka. Jordi memberikan gaji yang sangat tinggi. Mereka pastilah orang-orang yang sudah terbukti kehandalannya. Mereka sangat cermat dan hati-hati. Mereka akan mempertimbangkan hal sekecil apapun bila itu berpotensi membahayakan keamanan tuan mereka. Sedangkan anak buahmu, meskipun mereka dilatih dengan keras dan mereka dilatih untuk membunuh, tetapi mereka kekurangan pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Jika mereka gagal maka itu adalah hal yang wajar. Ya, kekurangan mereka hanya satu, yaitu kurang pengalaman dalam pertempuran nyata. Corrado berkata mengakui kesalahannya. Corrado terlalu yakin dengan anak buahnya, hingga dia meremehkan para pengawal Jordi. Biarkanlah kegagalan ini menjadi pelajaran buat mereka, dan juga menjadi pengalaman tempur agar di waktu mendatang mereka bisa belajar dari pengalaman ini. Kesempatan untuk menang di lain kali akan lebih besar. Tidak perlu menghukum mereka, Rani menjelaskan. Tetapi mereka sudah gagal. Jika tidak membunuh mereka, maka tidak akan memberikan pelajaran untuk yang lainnya. Corrado menjawab, Paman tahu tidak, untuk melatih satu orang di antara mereka membutuhkan uang yang sangat banyak. Hari ini mereka tidak berhasil menyelesaikan misi mereka, dan kamu akan membunuhnya. Jika semua orang juga gagal menyelesaikan misi, apakah Paman akan membunuh mereka semua? Berapa uang yang akan dihabiskan untuk melatih anggota baru? Corrado tercengang dengan perkataan Rani. Memang jika setiap anggotanya gagal menjalankan misi akan dihukum dengan membunuhnya, maka lama-lama anggota akan cepat habis. Dan untuk merekrut anggota baru cukup mahal. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menggunakan cara lain untuk menghukum mereka. Corrado menjawab, menganggukkan kepalanya. Rani mengangguk mengerti. Hukuman bukan tujuan utama. Tujuannya adalah agar mereka bisa belajar sesuatu yang baru dan bisa mendapatkan kemenangan di lain waktu. Iya, apa yang Nona katakan adalah benar. Aku sudah mengingatnya. Corrado kembali menganggukkan kepalanya. Kelihatannya rencana untuk menculik Winda sudah tidak mungkin untuk dilakukan lagi. Sekarang yang mungkin untuk dilakukan adalah menculik Kiki. Tetapi tidak mungkin untuk dilakukan hari ini. Lani menyandarkan tubuhnya di sofa, dan hatinya menjadi semakin gelisah. Sebelumnya dia tidak ingin memiliki urusan dengan Randy, tetapi keluarganya sudah sampai datang ke kota Yujoda. Ditambah lagi sudah memberikan peringatan untuknya. Dan besok adalah hari terakhir. Dia yakin jika Adian tidak akan melepaskannya. Sampai-sampai pasti ayahnya juga tidak akan lepas dari masalah ini. Nona, aku rasa jika kemungkinan untuk menculik keluarga Randy sudah tidak mungkin lagi. Corrado menimpali. Cara apa lagi yang bisa dilakukan? Menculik anggota keluarganya juga ide darimu. Besok sudah hari terakhir. Cepat, pikirkan cara yang lebih baik lagi untukku. Rani melihat Corrado dengan ekspresi tidak bersahabat. Sejak awal dia tidak yakin dengan cara seperti ini. Karena jika sampai pada akhirnya nanti maka masalahnya dengan Jordi tidak akan bisa diselesaikan. Episode 312. Dalam serangan balik itu Jordi dan pengawalnya berhasil menghancurkan mereka. Di antara 8 penyerang itu kita berhasil membunuh 5 orang dan menangkap 3 orang lainnya hidup-hidup. Mereka diserahkan kepada Jordi. Jordi dan 2 pengawalnya berhasil membunuh dan menangkap dibantu oleh pengawal Winda. Akhirnya, 3 orang penyerang yang masih hidup itu dibawa ke klub Mawar. Jordi ingin mengetahui siapa dalang di balik penyerangan itu.
Jordi memperhatikan tiga wajah penyerang yang masih hidup itu lalu pergi bersama Winda dengan mobilnya. Winda bertanya kepada Jordi siapa orang-orang tersebut. Jordi menjawab, mungkin untuk sementara waktu aku belum mengetahuinya, dalam beberapa hari ke depan kita akan segera tahu siapa dalang dari semua ini. Jordi bisa merasakan ketakutan pada wajah Winda istrinya. Percayalah padaku, aku akan membuat hidup kita normal kembali. Jordi berusaha menenangkan istrinya. Jordi dan Winva hanya memiliki satu orang anak saja, yaitu Kiki. Jadi Winda sangat menyayangi Kiki. Dan berpesan agar Jordi benar-benar menjaga Kiki. Di dalam hatinya tidak ada yang lebih penting kecuali satu, yaitu Kiki. Sesampainya di rumah, Winda langsung mencari Kiki dan menanyakan keadaannya. Ia sangat ketakutan jika terjadi sesuatu terhadap Kiki. Setelah Winda bertemu dengan Kiki dan memastikan keadaannya baik-baik saja, barulah hati Winda merasa tenang. Winda menemukan Kiki sedang menonton TV bersama Suwandi, orang yang dipercaya menjadi pengawal Kiki. Winda berpesan kepada Suwandi agar Kiki tidak usah sekolah dalam beberapa hari ke depan. Winda menceritakan pengalaman yang baru saja terjadi dan Winda takut ini menimpa pada Kiki. Setelah semua tugasnya selesai, Suwandi akhirnya pamit pulang. Dia juga masih mempunyai urusan di rumah. Dia meminta izin kepada Winda dan juga Kiki. Suwandi melambaikan tangan kepada Kiki dan Kiki pun membalas dengan lambaian tangan pula. Saat hendak pulang dan menuju mobil, Suwandi bertemu dengan Jordi. Jordi saat itu sedang menelpon seseorang. Jordi bertanya kepada Suwandi, bisakah kau ikut denganku? Baiklah. Kemana kita akan pergi? Kata Suwandi. Ikut saja denganku. Jordi menambahkan. Jordi berpamitan dengan Winda. Aku akan pergi keluar dan pulang cukup lama. Kata Jordi. Apa kamu sudah tahu siapa orang yang menyerang kita tadi? Apakah kau akan menemuinya? Winda bertanya dengan penasaran. Ya, aku akan menemuinya, menyelesaikan masalah ini. Jordi tidak ingin membuat Winda khawatir. Akhirnya Jordi berpamitan dengan Winda dan masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Suwandi. Mobil mereka pun akhirnya meninggalkan rumah itu. Episode 313. Klub Mawar adalah tempat perkumpulan Jordi dan anak buahnya. Jordi mengajak Suwandi pergi ke klub Mawar untuk menemui Rani. Rani menghubungi Jordi setelah kegagalannya menculik Winda. Rani menyadari besok adalah akhir batas waktu yang telah diberikan oleh Ajian kepadanya. Agar tidak membuat Jordi salah paham, Rani mengajak bertemu di klub Mawar milik Jordi. Rani sengaja mengatakan bahwa ialah yang menyuruh orang untuk menculik Winda. Berilah aku sebuah alasan yang masuk akal, kata Jordi kepada Rani di sebuah ruang eksklusif klub Mawar. Jordi juga terheran-heran. Rani berani bertemu dengan dirinya di klub Mawar miliknya. Ia juga terang-terangan mengakui bahwa ialah yang menculik istrinya dan mengajak bertemu Jordi sendirian. Rani menerangkan bahwa dia tidak punya dendam atau maksud apapun. Tapi keluargamu lah yang mempunyai dendam terhadapku. Jordi membalas perkataan Rani. Kamu tahu keluarga Hermit? Rani berkata dengan pelan. Dalam hati Jordi berkata mungkin Rani adalah dari keluarga Hermit. Rani pun menjelaskan bahwa keluarga Lan yang keturunan Hermit telah mengetahui identitas Jordi. Dan dia pun mengetahui bahwa kamu memiliki sebuah perusahaan teknologi sains. Dan mereka menginginkan perusahaan itu. Dia datang kepadaku dan menyuruhku untuk mengambil perusahaan teknologi sains milikmu. Rani menerangkan panjang lebar. Sebab itulah penyerangan siang tadi terjadi. Mereka ingin mengambil perusahaan teknologi sains milikmu dengan cara menculik Winda. Dan menukarkan dengan perusahaan teknologi sains milikmu. Mengapa mereka menginginkan perusahaan teknologi sains milikku? Seberapa berharganya kah perusahaan itu bagi mereka?
sehingga mereka mau mengorbankan seseorang demi ambisinya. Jordi bertanya dengan setengah tidak percaya. Apakah demi uang? Bukankah keluarga Hermit adalah keluarga yang super kaya dan kekayaan mereka tidak akan mungkin habis selama 7 turunan? Kata Jordi mulai tidak percaya dengan perkataan Rani. Jordi menduga Rani berbohong saat mengatakan bahwa keluarga Hermit ingin mengambil alih perusahaan sains miliknya. Perusahaan teknologi sains miliknya tidaklah berarti dibanding dengan perusahaan-perusahaan keluarga Hermit yang bernilai ribuan triliun. Mereka bisa dengan mudah membangun perusahaan teknologi sains seperti perusahaan milik Jordi. Jordi sudah mengetahui maksud Rani. Rani ingin Jordi menukarkan perusahaan teknologi sains miliknya dengan keselamatan istri dan anaknya. Jordi mengancam Rani. Jika ia ingin keluar dari sini dengan aman supaya ia membocorkan rahasia tentang keluarga LAN. Setelah kejadian waktu itu Rani menculik anaknya dan kini terulang kembali dia ingin menculik Winda istrinya. Jordi bertekad akan memberi pelajaran untuk Rani. Sebenarnya Rani tidak sampai hati untuk melukai Jordi. Walaupun Adian mengancamnya dengan menekan ayahnya. Namun Rani sangat kecewa Jordi saat ini ingin melukainya. Walau bagaimanapun Jordi di mata Rani adalah pria paling sempurna. Rani sangat menyukai Jordi walaupun Jordi sudah berkeluarga tapi ia selalu ada di hatinya. Tetapi sayang Jordi tidak menganggapnya sama sekali. Bahkan kini Jordi mengancamnya dan ingin membunuhnya. Beri aku satu alasan agar aku tidak membunuhmu. Kata Jordi menatap Rani. Jordi berpikir bahwa keluarga adalah di atas segalanya. Demi keselamatan keluarganya ia harus menghabisi Rani. Apapun alasannya, Jordi memang orang yang teguh dengan pendiriannya. Jika dia berkata akan membunuhnya pasti akan dilakukan.